Halo, selamat bertemu kembali di channel saya di Heri Widarta. Sekarang saya berada di Kecamatan Karangjambu di Kabupaten Purbalingga untuk melihat tanaman rayung ya. Mungkin ada yang belum tahu tanaman rayung. Jadi tanaman rayung ini tanaman sejenis bambu. Nanti yang diambil itu bunganya. Nah, seperti ini. Nanti mau lihat silakan. Nah, ini bunganya. Nanti ini diambil. Nah, ini dipanen. Ini untuk sapu. Nah, ini ada lahannya ada di lahan perhutani di hutan pinus seperti ini. Nah, ini bunga-bunganya nanti yang diambil sini. Ini sebagai bahan, ini masih mentah ya, nanti sebagai bahan baku sapu, kemudian dikeringkan dan kemudian diproses jadi sapu, kemudian diekspor. Ini jalannya tanjakan gunung-gunung di bukit. Ini sekarang saya dengan pengusahanya nih, eksportirnya dengan Mas Bambang. Ini Mas Bambang sekarang sudah jadi eksportir sapu rayung. Gimana Mas? Bisa menceritakan Mas, ini kok bisa jadi eksportir nih, gimana nih? Karena saya melihat potensi yang luar biasa, melihat market di luar negeri, dan sebelum ke luar negeri saya melihat potensi yang ada di lingkungan Kabupaten Purbalingga, karena banyaknya tanaman rayung yang sekarang udah mulai dibudidayakan gitu. Ya. Nah, ini tanaman rayung nih, tanaman apa Mas ini? Banyak orang belum mengetahui tentang tanaman rayung. Kalau ini macam-macam namanya, saya ada namanya buntut asu, jembul, gelagah gitu. Kebanyakan ini gelagah. Itu tanaman yang dulu adalah tanaman liar yang sebetulnya itu awalnya menurut para orang tua yang terdahulu itu, sebenarnya ini menurut informasi dari pertanian perhutani juga, karena akarnya ini supaya untuk memperkuat supaya tidak terjadinya tanah longsor, erosi, banjir kayak gitu loh. Kalau lagi musimnya banjir itu loh Pak, sangat kuat sekali ini. Seperti ini ya. Nanti yang diambil apanya Mas nih? Daunnya atau apanya? Ini bunganya Pak. Nah, bunganya ya. Seperti apa nih Mas bunganya Mas? Nah, ini seperti ini. Oh ya. Nah, Oh, seperti ini ya. ini yang diambil. Ah. Nah, ini. Oh, itu gelagahnya nama ya? Ini namanya gelagah. Gelagah ya. Yalah, nanti diambil ini, dijemur. Oh, dipreteli dulu ya? Ya, dipretel. Dipreteli dulu. Seperti ini. Nah, oh gitu ya. Ini nanti dibuat bikin sapunya sapu Pak. Ya. Ya. Terus sapunya itu nanti diproses seperti apa Mas? Proses supaya jadi sapu itu? Prosesnya nanti dibawa ke pabrik. Teman saya punya perusahaan ada bisa dikatakan di pinggir kota Purbalingga dan Purwokerto perbatasan. Kita punya pabrik di sana, nanti kita olah menjadi suatu produk yang bernilai tinggi ya. Gitu. Kemudian ini khusus diekspor ya Mas? Ada yang lokal juga ya? Untuk perusahaan saya pribadi sekarang khusus untuk ekspor Pak, karena bangsa pasar ekspor yang belum bisa kita tutup gitu kan, dan lokal pun sudah banyak dari pengrajin-pengrajin kecil
mitra-mitra saya dia juga bermain lokal, jadi saya nggak mau bersaing dengan para mantan-mantan karyawan yang sudah sekarang mandiri. Dia jadi mitra saya, jadi saya nggak mau bersaing lah intinya dengan lokal, makanya saya mencari market yang lebih jauh lagi gitu loh, Pak. Kalau untuk market luar negeri mana aja Mas yang sudah jalan selama ini? Ini kita ke Korea kontrak paling terbesar sama Pakistan. Pakistan ya. Ya, Malaysia masuk bulan depan soalnya. Malaysia ya. Oh. Nggak ada kendala ya untuk ekspor. Nggak ada. Kendalanya nggak ada. Ya kemarin ada sedikit masalah itu karena dari shipping line lagi kesulitan kontainer gitu kan. Ya. Nah kalau untuk budidayanya ini Pak, tanaman rayung atau gelagah ini cocok di daerah mana? Mungkin ada yang mau kerjasama dengan Pak Bambang? Kalau saya amati ini yang bagusnya cocoknya adalah di daerah pegunungan yang lumayan agak tropis dingin gitu kan, karena sangat bagus dan subur sekali. Ya. Hasilnya juga bagus ya. Bisa juga di dataran rata gitu, tetapi hasilnya kurang bagus ya. Gitu ya. Kalau di pantai di bawah dekat pantai itu nggak cocok ya? Enggak, pasti enggak. Oh, jadi ini cocoknya untuk di dataran Tinggi yang sejuk. Kebetulan ini di lahan di hutan pinus ya. Punya perhutani ini. Ini memang daerah sini sejuk, ketinggiannya mungkin kurang lebih 1000 ya, 1000 dpl. Mungkin itu. Kalau untuk lokal gimana Mas? Masih dilayani nggak untuk lokal? Kita layani, tetapi kita lagi merintis tidak melalui distributor, tapi kita langsung dengan kita nama company langsung dari CV Rayung Pelangi langsung ke market gitu loh. Jadi kita sudah nggak bisa melewati distributor, kita langsung mau mencoba langsung gitu loh. Retail apa ya? Kalau seandainya ada buyer atau pembeli baik di luar negeri maupun di lokalan, mungkin Mas Bambang bisa ngasih nomor HP-nya atau CV-nya apa? Sangat bisa, tetapi kita ada komitmen dengan buyer gitu kan, jadi bisa nanti dengan produk yang modelnya berbeda gitu loh. Oh gitu ya. Tapi bisa ya? Bisa. Mungkin Pak Bambang bisa ngasih nomor kontak supaya buyer bisa menghubungi jenengan langsung. Oke, bisa. Nomornya berapa? Atau emailnya? Di 0821 342 94629. Emailnya triono6378@yahoo.com. Ya, terus ada di IG atau di FB? FB Bambang Triono ya. Bambang Triono ya. Ya. Oke Mas Bambang. Nah itu tadi sekilas dengan ini Mas Bambang. Nah sekarang saya berdua sama Mas Bambang Triono dari Purbalingga. Beliau masih muda, berusaha mengembangkan usaha sapu ya Mas ya. Itu sapu. Jadi ini Mas Bambang ini sudah banyak dapat penghargaan baik nasional maupun pemerintah daerah ya. Jadi sekarang punya dua perusahaan, Rayung Pelangi dan apa Mas? PT IBBM, Indonesia Berkah Bersama Mitra. Nah oke ya, jangan lupa nanti teman-teman atau para pemirsa di channel saya di Heri Widarta, jangan lupa ya di like, share, and subscribe ya. Jangan lupa LCS Heri Widarta channel ya. Nanti ini Mas Triono, eksportir muda. Oke Mas Triono, terima kasih. Sampai jumpa. Semoga sukses ya Mas Triono. Sama-sama sukses. Oke. Nah ini sekarang kita lihat cara proses untuk pembuatan sapu rayung atau sapu lantai yang biasa dikenal di rumah tangga. Nah ini bahannya dari kebun, langsung di
bawa ke sini. Ini sudah dijemur ya. Nah, ini jemur dulu kering. Setelah ini, nah seperti ini nanti dipotong-potong. Seperti ibunya ini nih, potong-potong. Ini nanti bilahnya ada sendiri. Ini untuk gagangnya nanti nih ya. Ini bambunya nih, batangnya, rantingnya ini. Ini yang masih utuh, ini gelagahnya masih utuh nih, masih ada batangnya. Kemudian ini bunganya, ini bunga namanya rayung atau gelagah. Ini sapu rayung dari rumput rayung yang akan, ini sudah selesai di packing, nanti tinggal dimasukkan ke dalam dus, packing dus. Nah, ini seperti ini nanti jadinya. Nah, ini sapunya seperti ini nanti yang diekspor ke Korea Selatan. Nah, ini ya, ini sudah dibungkus plastik supaya enggak rusak. Nanti plastiknya juga ada bolong-bolong seperti ini supaya ada udaranya keluar. Ya, ini dus-dus untuk packing sapunya tadi ini seperti ini. Nah, ini dusnya sudah bertuliskan bahasa Korea nih. Ini sesuai pesanan. Nah, seperti ini. Ini setiap bulan bisa ekspor 1 kontainer untuk 1 tahun, kurang lebih 20 kontainer. Jadi 1 bulan bisa 2 kali nanti nih. Ini ada 22, jadi 20 kontainer. Jadi hampir setiap bulannya 2 kontainer ya, rata-rata segitu. Ini omsetnya sudah bisa mencapai 5M nih, seperti ini. Jadi ini tanaman rayung, nanti tanamannya bisanya di mana? Bisa ditanam di daerah Karangreja, ini perbatasan antara Pemalang dan Purbalingga, tempatnya agak sejuk. Nanti kita akan lihat, cek di kardusnya ini. Di sini tertulis 20, tapi dengan bahasa Korea nih. Nah, ini 20. Kita hitung dulu. Ini sebelum masuk ke gudang ekspor. Jadi kita hitung. Nah, ini 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oh, ini masih 10. Jadi masih kurang 10 nih. Jadi harus ditambah lagi. Baru nanti terusnya di lakban seperti ini ya. Nah, ini dalamnya nanti bagusnya seperti ini nanti. Nah, ini sapunya pendek-pendek. Kalau sapu Indonesia ini pakai tongkat biasanya, pakai bambu. Nah, seperti ini. Nah. Ya, ada juga yang panjang, tapi tidak. Ya, ini dalamnya kayu nih. Ini pendek, jadi ada 2 jenis, panjang dan ada 2 jenis. Ya, ini kan beda nih ukurannya. Tuh, ada yang sebelah kanan tuh panjang, agak panjang. Yang satunya pendek. Nah, seperti ini.